Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Aldila Nurul Hanifah, Iqbal Abdul Mugni, Riana Fasya, dan Siti Nur Awaliyah. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kepemimpinan. Apa itu dasar-dasar kepemimpinan? Kepemimpinan yaitu kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu selanjutnya. Berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Kemudian gaya kepemimpinan, yang pertama ada gaya instruktif, yaitu penerapannya pada bawahan yang masih baru atau bertugas. Kemudian ada gaya partisipatif, yaitu penerapannya pada bawahan atau guru yang memiliki kemampuan rendah namun memiliki kemauan yang tinggi. Kemudian ada gaya konsultatif, yaitu penerapannya pada bawahan atau guru yang memiliki kemampuan tinggi namun kemauannya yang rendah. Dan yang terakhir gaya delegatif, yaitu penerapannya bagi bawahan atau guru yang memiliki kemampuan tinggi dan kemauan tinggi. Terus ada teori kepemimpinan. Yang pertama teori hubungan kepribadian dengan situasi. Terus yang kedua teori hubungan antar manusia. Yang ketiga teori kegiatan harapan. Yang keempat teori pemimpin yang tinggi. Dan yang terakhir teori kepemimpinan karismatik dari House. Supervisi pendidikan akan mengkaji pengertian supervisi, tujuan supervisi, prinsip supervisi, ruang lingkup supervisi pendidikan, karakteristik supervisi, faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya supervisi, fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pengajar, dan teknik-teknik supervisi. Pengertian supervisi. Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi mengajar yang lebih baik, atau secara etimologis berarti pengawasan. Sedangkan secara morfologis, supervisi terdiri atas dua kata, yaitu super dan vision. Super berarti atas, dan vision berarti menilik atau melihat atau mengawasi. Jadi, supervisi berarti melihat, menilik, dan mengawasi dari atas. Dapat dikatakan juga menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan supervisi berada lebih tinggi dari orang yang dilihat, ditilik, dan diawasi. Tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, membantu guru untuk memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan di sekolah agar guru tidak hanya terfokus pada bidang studinya, tetapi juga harus mengetahui tujuan akhir dari pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam memahami siswanya serta kebutuhan siswanya, sehingga menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang ketiga, membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik yang dapat bekerja sama dan membantu orang lain yang kurang mampu atau yang memerlukan bantuan tanpa harus memamerkan kehebatannya. Yang keempat, membantu menemukan kelebihan yang dimiliki oleh guru dan memberikan tanggung jawab kepada guru tersebut sesuai kemampuannya tanpa harus mencari kelemahannya. Yang kelima, memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi saat tampil di hadapan para siswanya. Jika terdapat kekurangan, maka akan diperbaiki secara bersama-sama. Yang keenam, membekali guru-guru baru mengenai tugas-tugas yang akan diembannya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, memberikan bantuan kepada guru dalam menemukan kesulitan dan masalah yang dihadapi siswanya dan mencarikan solusinya.
Selanjutnya adalah prinsip dasar supervisi menurut Suhertian tahun 2008. Yang pertama adalah prinsip ilmiah atau scientific, yaitu supervisi dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif, di mana data yang diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata, bukan didapatkan hanya dengan cerita belaka saja. Yang kedua adalah prinsip demokratis, yaitu supervisi dilakukan harus dengan musyawarah. Jika permasalahannya dengan guru, maka guru juga harus dilibatkan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga adalah prinsip kerjasama, di mana prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan, sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut. Kemudian ada prinsip dasar supervisi menurut Gunawan tahun 2002. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip fundamental atau dasar. Nah, prinsip ini bersumber pada sesuatu yang kokoh dan mendasar, seperti Pancasila. Dan yang kedua ada prinsip praktis. Nah, dalam prinsip praktis ini, seorang supervisor harus berpedoman pada prinsip positif dan juga prinsip negatif. Nah, berikut adalah pedoman dari prinsip praktis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada prinsip positif supervisor, antara lain yaitu A. Mendorong guru dalam mengembangkan kemampuannya, B. Saling menghormati, C. Supervisor harus sabar dan memberikan dorongan kepada guru, D. Supervisi seharusnya dapat mengembangkan potensi dan kelebihan lainnya untuk mencapai kemajuan dan tidak mencari kesalahan. Yang kedua ada prinsip negatif supervisor, antara lain yaitu A. Supervisi tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang disupervisi dan tidak boleh bersifat otoriter. B. Supervisi tidak boleh dilakukan untuk mencari-cari kesalahan guru. Dan C. Supervisi tidak boleh tergesa-gesa mengharapkan hasil dan mendesak bawahan, serta supervisor tidak boleh cepat putus asa. Ruang lingkup supervisi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, supervisi tidak langsung atau supervisi makro atau disebut juga dengan supervisi pengajaran. Nah, supervisi ini merupakan rangkaian kegiatan pengawasan pendidikan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan. Nah, yang kedua ada supervisi langsung atau supervisi mikro atau juga disebut dengan supervisi klinis. Nah, supervisi ini membantu memodifikasi pola-pola pengajaran yang tidak atau kurang efektif. Nah, supervisi klinis dilakukan untuk menyediakan pengembangan staf bagi guru. Selanjutnya yaitu karakteristik supervisi. Karakteristik supervisi yang pertama yaitu aspek yang disupervisi berdasarkan usul guru kepada kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi yang disupervisi ini adalah guru dan aspek yang disupervisikan berdasarkan usul guru kepada supervisor atau kepala sekolah. Kemudian, instrumen dan metode observasi dikembangkan oleh guru dan kepala sekolah, namun mendahulukan interpretasi guru. Selanjutnya, memiliki 3 tahap, yaitu pertemuan awal, pengamatan, dan umpan balik. Tahap-tahap ini dilakukan dalam suasana terbuka dalam kegiatan supervisi ini. Kemudian, supervisi dilakukan secara berkelanjutan, yaitu dengan adanya penguatan dari umpan balik dari supervisi ini. Selanjutnya, supervisi ini berupa bantuan, bukan perintah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya supervisi. Yang pertama, lingkungan masyarakat tempat sekolah itu berada. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya supervisi ini adalah lingkungan masyarakat. Yang kedua, besar kecilnya sekolah yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Yang ketiga, tingkatan atau jenis sekolah. Yang keempat, keadaan guru-guru dan pegawai yang tersedia di sekolah tersebut. Dan yang kelima, kecakapan dan keahlian kepala sekolah itu sendiri. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran. Yang pertama,
membangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya. Jadi fungsi pertama kepala sekolah sebagai supervisor pengajaran yaitu untuk membangkitkan dan merangsang guru-guru atau pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya supaya baik dan benar. Yang kedua, berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah. Jadi kepala sekolah berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan sekolah untuk kemajuan sekolah dan siswanya. Selanjutnya, mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode mengajar. Jadi, kepala sekolah mengembangkan, mencari, menggunakan metode-metode belajar, kemudian disosialisasikan kepada guru-guru atau pegawai sekolah lainnya. Selanjutnya, membina kerjasama yang baik, karena kepala sekolah merupakan bagian terpenting dari suatu sekolah. Nah, kepala sekolah ini harus mampu membina kerjasama yang baik dengan guru-guru, dengan pegawai sekolah, bahkan dengan siswanya. Selanjutnya, mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan sekolah. Kemudian, membina hubungan kerjasama antar sekolah dengan BP3. Selanjutnya ada teknik-teknik supervisi. Teknik-teknik supervisi ini ada 2 teknik, yaitu teknik perseorangan. Teknik perseorangan ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan, seperti mengadakan kunjungan kelas. Seperti misalkan supervisi guru pelajaran bahasa Arab di kelas 8. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok supervisi yang dilakukan secara berkelompok, seperti mengadakan pertemuan atau rapat atau meeting. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.